Gaun yang mematikan bagi pelakor. Ramein. Soal pelakor nih. Kisah ini berasal dari Yunani kuno. Ada seorang wanita yang bernama Medea. Ia ingin membalas dendam kepada istri baru mantan kekasihnya, yang lebih muda pastinya. Medea mendapatkan gaun ini dari mayat dan mengirimkannya ke Glace. Lalu Glace ini memakainya di hari pernikahan dia. Tapi malangnya sungguh malang. Glace ini malah tersiksa sesak nafas kayak gitu akibat cairan pembalseman yang meresap di dalam gaunnya tersebut. Sebenarnya ini mitos tentang cairan pembalseman. Jadi zaman dulu tuh bener-bener booming tentang mitos ini, walaupun belum ada bukti yang otentik. Karena nyatanya cairan tersebut adalah cairan yang berbau. Jadi kayak nggak mungkin banget kalau orang yang make baju itu tuh nggak sadar kalau misalnya ada cairan itu. Tapi pada abad ke-19 ada gaun hijau yang memang benar-benar mematikan. Dan itu cukup booming untuk kalangan atas, karena nyatanya banyak yang mati saat memakai gaun hijau. Jadi ini mitos atau nyata? Story lain ada di YouTube. Fakta menakutkan mengenai tragedi kereta api di Bintaro. Tragedi ini adalah kecelakaan kereta api paling berdarah di Indonesia, karena dalam sejarah perkeretaapian belum ada kecelakaan kereta api yang paling menewaskan korban sebanyak kereta Bintaro ini. Fakta yang selanjutnya adalah nasib masinis kereta 225 itu sangat memprihatinkan. Ia dituduh mencoba untuk kabur setelah kecelakaan itu terjadi. Ia mengalami pincang karena kecelakaan itu. Ia pun disuruh bertanggung jawab atas tragedi itu dan dipenjara selama 4 tahun. Saat menjalani hukuman, istrinya malah menikah lagi dengan pria lain, dan ia dipecat dari lembaga perkeretaapian. Fakta yang selanjutnya ada tragedi lagi nih, sekitar tahun 2013. Ini tidak separah yang tahun 1987. Tapi ini juga parah sih. Maksudnya yang tewas nggak sebanyak yang tahun 1987. Ini adalah banyak penampakan di sekitar rel Bintaro. Yang nggak aneh lagi sih. Story lain di YouTube ya bun. Perbandingan penjara eksekutif sampai dengan ekonomi. Udah kayak kereta ya, ada eksekutif sampai ekonomi. Salah satunya adalah penjara yang ada di Swiss. Kayak gini tuh dominan ada di daratan Eropa. Layak banget gitu kan ya. Beda banget sama penjara yang berkelas ekonomi. Kayak begini nih. Udah terlihat kayak kandang ayam. Bukan, maksudnya kayak kandang manusia gitu. Tumpuk kayak begini gitu kan. Penjara ekonomi tuh kayak ada di Haiti, El Salvador. Pokoknya ya beginilah rupanya, kayak bener-bener kebagaikan langit dan bumi bunda. Seperti biasa story lain ada di YouTube. Cakep bunda. 3 penjara termewah. Kali-kali kan mewah gitu ya, jangan terkejam aja gitu, jangan terserem aja, termewah sekali. Paling pertama Halden, Norwegia. Udah deh followers gue tau lah kalau gue gak bisa bahasa Inggris deh. Makanya setiap sel itu dilengkapi dengan TV, shower, kulkas, dan juga perabotan yang lainnya. Para tahanan itu diberikan skill, pengetahuan agar mereka pada saat keluar itu bisa memulai hidupnya kembali. Yang kedua lagi-lagi di Norwegia. Kayaknya demen banget gitu ya bikin penjara mewah. Di sini narapidana mendapatkan $8 per hari, ya kurang lebih lah segitu, untuk berbagai pekerjaan. Jadi kayak dibayar gitulah. Mereka bakalan punya pekerjaan masing-masing kayak menanam bunga, menanam tanaman, perawat kuda, dan juga yang lainnya. Di Inggris, ya kalau di sini itu narapidana dikasih makan 5 kali sehari dengan berbagai pilihan daging. Jadi di sana itu narapidananya pada gemuk-gemuk. Cuman masyarakat di sana itu pada marah karena nggak setuju tuh. Soalnya mereka itu melakukan itu pakai uang pajak. Yuk mampir. Hal yang dikira mitos tapi berubah jadi kenyataan. Ini dia pria yang terbang di kursi balon rumput. Namanya Larry dari California. Dia adalah orang pertama yang mengudara nih, yang melayang menggunakan balon. Dan balonnya itu hanya berjumlah 45 aja. Larry ini berhasil terbang setinggi 16.000 kaki selama sekitar 45 menit aja. Sebelum pada akhirnya dia terjerat oleh kabel listrik. Oh, mengerikan ya. Untungnya dia aman dan juga dia bisa turun tanpa cedera. Tapi penegak hukum di situ langsung menangkap dia nih karena disebut melanggar peraturan penerbangan Amerika Serikat. Tapi hokinya dia mendapatkan pengakuan dunia dengan aksi anehnya ini. Ya, dan pastinya kisah dia yang inspirasi untuk pembuatan film dan juga olahraga ekstrim ini. Story lain ada di YouTube ya bun. Cakep. Yang ini sih film, tapi ada cerita kisah nyatanya gitu kan. Sekitar tahun 1500-an, seorang pria yang bernama Petrus Gonsalves terlahir dengan kondisi sangat langka gitu kan. BTW baju gue kok sama ya kayak dia. Oke lanjut. Kondisi langka itu yang bernama hipertrikosis. Tumbuh bulu yang benar-benar lebat, banyak yang gak wajar lah tumbuh bulunya tuh. Saat kecil dia diperlakukan sebagai binatang. Dia disimpan di kandang terus diberi makan daging mentah. Nah pokoknya kayak binatang banget lah. Sampai pada akhirnya di umur 10 tahun dia dipersembahkan sebagai hadiah untuk raja yang baru. Nah raja yang baru ini merasa kasihan lah ya sama dia. Jadi dia diperlakukan sebagai manusia. Lalu disekolahkan, ternyata dia ini pintar. Dia diangkat sebagai bangsawan. Dan pada akhirnya dia menikah dengan putri yang sangat cantik yang ada di istana. Kisah hidupnya itu bener-bener kayak dongeng gitu kan. Story lain ada di YouTube. Asal mula terbentuknya emot batu. Gila, sampai emot aja dibahas gitu kan. BTW ini emot paling gue suka nih, karena enak buat nanggepin teman kita yang lagi ngelawak tapi kagak lucu. Bagusnya
Gitu aja doang. Asal mulanya itu berasal dari patung manusia yang ada di Pulau Paskah. Gini nih, batu-batu besar ini diukir jadi wajah manusia tapi yang tanpa ekspresi, kayak banyak makna aja gitu kan. Jadi orang-orang banyak yang menyimpulkan kalau batu ini tuh memiliki arti kayak muka konyol, muka datar, atau kayak muka tabah gitu kan, kayak di akhir bulan. Tabah dompet kagak ada uang, ngenes aja gitu. Nah, story lain di YouTube ya kan? Cakep bun.